Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kelimpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam pertemuan virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Taufik Arifin, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi pengantar 1, dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memimpin jalannya presentasi mengenai analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia. Adapun rekan-rekan saya yang lain, yang pertama, Abdurrahman Fadilah, Aldila Novininda Ramadanti, Neswa Maheswari Syafwah Divya, Sabrian Sakunda Rusitama. Kelompok kami memilih PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang kami analisis laporannya. Adapun hal-hal yang akan kami bahas, yang pertama, company profile, yang kedua, accounting policy, yang ketiga, financial statement, yang keempat, financial risk management, yang kelima, financial ratio analysis. Yang pertama, company profile yang berisi tentang deskripsi profil awal PT Telkom Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Fadil. Yang kedua, accounting policy berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudara Fadil dan Sabrian. Yang ketiga, mengenai financial statement yang berisi tentang laporan keuangan PT Telkom Indonesia tahun 2019 yang akan disampaikan oleh Saudari Neswa. Yang keempat dan yang kelima, mengenai financial risk management yang berisi tentang manajemen risiko keuangan tahunan PT Telkom, serta financial ratio analysis yang berisi tentang analisis rasio keuangan tahunan PT Telkom tahun 2019 yang akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya, baiklah, untuk pemaparan yang pertama tentang company profile PT Telkom Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Abdurrahman Fadilah. Untuk Saudara Fadil, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator untuk atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang profil perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Persero bisa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengeklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak kurang lebih 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia sekitar 52,47% dan 47,53% dimiliki oleh publik. Bank of New York dan investor perusahaan masuk PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Direktur utama Telkom saat ini adalah Alex Janangkih Sinaga. Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara atau BUMN yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegangan saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham perusahaan diperdagangkan di BEI, YNSE, LSE, dan Public Offering Without Listing, POWL, di Jepang. Itulah sekilas dari profil yang
profil mengenai PT Telkom Indonesia yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Fadil. Untuk yang kedua, mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan PT Telkom Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Sabrian. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, PT Telkom memutuskan kebijakan akuntansi yang digunakan, yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran rupiah, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah 1 miliar disajikan dengan angka 0. Dasar keuangan yang kedua yaitu penerapan standar akuntansi baru. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah penerapan standar akuntansi baru pada 1 Januari 2019, yaitu yang digunakan adalah ISAK 33 tentang transaksi valuta asing dan imbalan di muka. ISAK 34 tentang ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. PSAK 24 Amandemen 2018 tentang imbalan kerja. PSAK 22 penyesuaian 2018 tentang kombinasi bisnis. PSAK 26 penyesuaian 2018 tentang biaya pinjaman. PSAK 46 penyesuaian 2018 tentang pajak penghasilan. PSAK 66 penyesuaian 2018 tentang pengaturan bersama. Poin kedua yaitu standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, yaitu PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK 3 tentang sewa, amandemen PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama tentang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Amandemen PSAK 71 tentang instrumen keuangan tentang fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif. Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang definisi material. Dan yang terakhir, amandemen PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan dan penyesuaian tahunan 2019. Poin yang ketiga yaitu berlaku efektif pada 1 Januari 2021, yaitu ada PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Standar baru atau amandemen berikut dipertimbangkan tidak dapat diaplikasikan bagi laporan keuangan konsolidasian grup, yaitu ISAK 35 tentang penyajian keuangan entitas berorientasi nirlaba akan berlaku efektif pada Januari 2020, dan amandemen PSAK 62 tentang kontrak asuransi menetapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan dengan PSAK 62 dengan kontrak asuransi akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022. Standar yang ketiga yaitu kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset keuangan lancar lainnya pada posisi keuangan konsolidasian. Standar yang keempat yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih. Poin yang dasar keuangan yang kelima yaitu persediaan. Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, biaya masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali realisasi bersih diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Dasar keuangan yang keenam yaitu aset tersedia untuk dijual. Aset atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusunan atas aset tersebut dihentikan. Untuk dasar yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Fadil. Baik, terima kasih Saudara Sabrian. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan mengenai kebijakan akuntansi dalam dasar penilaian laporan keuangan PT Telkom Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu nomor 7, utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Yang ke-8 yaitu bunga pengakuan beban dan pendapatan. Yang pertama, pendapatan telepon seluler. Yang kedua, pendapatan sambung telepon tidak bergerak. Yang ketiga, pendapatan IndiHome. Yang keempat, pendapatan interkoneksi. Yang kelima, pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika. Yang keenam, pendapatan jaringan. Yang ketujuh, pendapatan lainnya. Sedangkan beban yang diakui pada saat terjadinya. Yang ke-9 yaitu imbalan kerja. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji imbalan terkait dan imbalan terkait tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberi jasa kepada grup. Yang kedua, imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain, yaitu program imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun, imbalan dari funded dan unfunded, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, terus program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti bersama, dan masa perpisahan pensiun. Yang ketiga yaitu kompensasi berbasis saham.
Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dalam saham. Perusahaan diakui dengan beban dan laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi. Yang keempat adalah pensiun dini. Beban pensiun dini diakui pada saat grup berkomitmen untuk membayar pesangon pensiun dini yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan grup atau agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon pensiun dini jika dan hanya jika grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan. Baik, yang ke-10 untuk penyusunan laporan keuangan yaitu pajak terdiri dari pajak penghasilan atau PPh, pemeriksaan pajak, pajak tangguhan, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak finansial. Yang ke-11 adalah dividen. Pembagian dividen kepada para pemegang saham dan perusahaan diakui secara liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham perusahaan. Untuk dividen interim, perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan rapat direksi dengan persetujuan rapat Dewan Komisaris. Yang ke-12 yaitu laba per saham atau laba per ADS. Laba per saham dasar dihitung laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama satu periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalihkan laba per saham dengan laba saham dasar dengan 100 yaitu jumlah laba saham per ADS. Itu tadi mengenai kebijakan akuntansi PT Telkom Indonesia yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Yang kedua mengenai laporan keuangan PT Telkom disampaikan oleh Saudara Deswa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan kondisi keuangan PT Telkom pada tahun 2019 berdasarkan hasil analisis dengan metode komparatif, yaitu membandingkan angka-angka tahun 2019 dengan tahun 2018. Baik, yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Aset total dari tahun 2018 meningkat sebesar 7,3% dengan rincian yaitu aset lancar mengalami penurunan sebesar 3,6% dan aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 10,2%. Lalu pada liabilitas total terjadi kenaikan sebesar 16,9% dengan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 26,2 dan 6,9%. Dan yang terakhir adalah ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,045%. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi PT Telkom menghasilkan laba sebelum pajak dan sesudah pajak yang mengalami peningkatan, masing-masing 4% dan 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan pajak lebih tinggi daripada kenaikan laba yang dihasilkan perusahaan. Lalu tercatat terjadi penurunan laba komprehensif setelah pajak sebesar 20,4%. Selanjutnya, laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk mengalami kenaikan sebesar 3,5%. Sementara, laba yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali mengalami penurunan sebesar 0,2%. Karena laba komprehensif yang dihasilkan mengalami penurunan, maka laba komprehensif yang dapat diatribusikan baik ke entitas induk maupun ke kepentingan pengendali juga mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 27,2% dan 3,3%. Sementara laba per saham dasar masih mengalami peningkatan sebesar 6,37% dengan angka
288,4 juta rupiah per saham pada tahun 2019. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Meskipun pada 2019, PT Telkom memiliki angka ekuitas yang hampir seluruhnya meningkat, namun kondisi ekuitas akhir menunjukkan penurunan sekitar 0,045% karena peningkatan ekuitas yang diatribusikan kepada ekuitas induk tidak lebih besar dari penurunan yang terjadi pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Walaupun demikian, laba yang dihasilkan tetap mengalami peningkatan sebesar 3,5%. Selanjutnya, ada laporan arus kas. Baik, laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi bernilai positif di kedua tahun dan mengalami peningkatan di tahun 2019, yaitu sebesar 20,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom mampu menghasilkan kas dari penerimaan pelanggan dan juga mampu menutup biaya pengeluaran lain. Sedangkan pada jumlah arus kas dari aktivitas investasi bernilai negatif dan mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini dikarenakan pengeluaran untuk memperoleh aset lebih besar dibanding penerimaan hasil penjualan aset dan hasil investasi perusahaan. Pada arus kas dari aktivitas pendanaan juga terhitung negatif, namun mengalami peningkatan sebesar 1,14%. Dan pengeluaran didominasi oleh pembagian dividen. Namun, pembayaran pinjaman mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 29,9%. Dan secara keseluruhan, net cash flow pada Telkom masih bernilai positif pada tahun 2019, yaitu sebesar 911 juta. Meningkat dari yang sebelumnya pada tahun 2018 bernilai negatif. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Niswa. Untuk selanjutnya mengenai manajemen risiko keuangan akan disampaikan. Untuk pertama yaitu risiko kredit. Dilihat pada tahun 2018 itu ada kas dan setara kas yang berjumlah 17.439 juta. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada 18.242 juta. Kemudian untuk aset keuangan lainnya pada tahun 2018 sejumlah 1.304 juta mengalami penurunan menjadi 554 juta. Kemudian untuk utang usaha dan lainnya sebesar pada tahun 2018 yaitu 12.141 juta. Pada tahun 2019 mengalami penurunan jadi 12.089 juta. Yang yaitu aset lancar lainnya pada tahun 2018 sebesar 460 juta mengalami penurunan menjadi 258 juta. Sehingga akumulasinya pada tahun 2018 besar 31.344 juta dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar menjadi 31.143 juta. Jadi untuk resiko kredit tersendiri ini mempunyai fungsi yaitu untuk perusahaan dapat mengambil maksimum kredit yang dapat pinjam. Jika kredit yang kita pinjam, kita bisa membayar maksimal sebesar aset yang kita punya. Jadi pada tahun 2019 perusahaan bisa melakukan kredit maksimal 31.143 juta dengan kemungkinan dapat dibayar. Kemudian selanjutnya itu risiko nilai mata uang asing. Dapat dilihat pada tahun 2019 untuk mata uangnya menggunakan asumsi pada yen Jepang dan dolar Amerika Serikat.
Pada tahun 2019 untuk yen itu sebesar 0,05 pada aset keuangannya. Kemudian pada dolar Amerika Serikat 0,42. Kemudian untuk liabilitas keuangan dan yen Jepang itu minus 4,0. Kemudian untuk dolar Amerika Serikat 0,29. Sehingga ekspor surplusnya untuk yen Jepang itu sebesar minus 3,95 dan 0,13. Jadi penguatan Jepang itu bisa melemahkan keuangan perusahaan ketika mata tukar rupiah itu menjadi rendah dalam penguatan mata uang asing. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai finansial rasio analisis atau analisis rasio keuangan, yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansial dalam jangka pendek. Yang pertama yaitu rasio. Current ratio mempunyai tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk rumusnya sendiri yaitu rasio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar kemudian dikalikan 100%. Untuk PT Telkom mempunyai aset pada tahun 2019 mempunyai aset lancar besar 41.722 juta dengan kewajiban lancar 58.369 juta. Kemudian dibagi menjadi 0,7147 sekian. Dikalikan 100% menjadi 71,47%. Yang kedua yaitu quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dan membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Untuk menghitungnya yaitu aset lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar dikalikan 100%. Aset lancar sebesar 41.722 juta dikurang di 585 juta, mempunyai hasil 41.137 juta, kemudian bagi 68.369 juta sebagai kewajiban lancar, kemudian dikalikan 100% menjadi hasilnya 70,47%. Kedua yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjangnya. Untuk rasio solvabilitas yang pertama, total debt to asset ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Untuk menghitungnya yaitu total kewajiban bagi aktif dikali 100%. Sebesar 103.958 juta dibagi dengan 229.208 juta dikali 100% sehingga mempunyai hasil 46,99%. Yang kedua yaitu total debt to equity ratio. Rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kredit dibanding dengan equity, yaitu untuk menghitungnya dengan cara total kewajiban dibagi dengan modal sendiri kali 100%. Total kewajiban sebesar 103.958 bagi dengan modalnya itu 117.250 juta
dikali 100% mempunyai hasil 88,66%. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Yang pertama yaitu total asset turnover. Rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktif terhadap penjualan. Nilai total asset turnover rasio dapat dihitungkan menggunakan rumus yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Penjualan yang didapat dari PT Telkom pada tahun 2019 sebesar 125.567 juta bagi dengan aktiva yang besar 221.208 juta dikali 100% mempunyai hasil 61,28%. Kedua yaitu fixed asset turnover. Rasio untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rasio ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan usaha dalam memanfaatkan aktivitas tetap dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara jualan bagi dengan aktivitas tetap dikali 100%. Penjualan yang didapat itu 125.597 juta bagi 179.496 juta dikali 100% mempunyai hasil 75,53%. Selanjutnya, baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 6? Saya mau bertanya. Silakan untuk saudara Muklis Rosali. Pertanyaannya, ruang lingkup kegiatan PT Telkom Indonesia Tbk bergerak itu pada bidang apa dan prinsip apa yang dilandaskan pada PT Telkom Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muklis untuk pertanyaannya karena waktu kita sebentar, jadi mohon pengertiannya pertanyaannya kita kasih satu saja ya. Beri kami waktu sebentar untuk mendapat jawabannya. Untuk pertanyaan dari saudara Muklis Rosali akan saya jawab. Pertanyaan ruang lingkup kegiatan PT Telkom Indonesia bergerak pada bidang apa? Kemudian prinsip yang dilandaskan PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu kegiatan usaha PT Telkom Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan ada menyelenggarakan jaringan layanan telekomunikasi, informatika, optimisasi berdaya perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi usaha utama. Yang pertama, merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan, atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti seluas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan. Kedua, merencanakan, mengembangkan, menyediakan, membesarkan, atau menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya yaitu usaha penunjang. Yang pertama, menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Yang kedua yaitu menjalankan kegiatan dan usaha dalam rangka optimalisasi berdaya yang dimiliki usaha, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak,
fasilitas informasi, fasilitas pendidikan, dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan perbaikan. Kemudian prinsip yang digunakan oleh PT Telkom menjalankan 5 prinsip GC, yaitu transaksi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau fairness. Itu tadi jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah dapat diterima oleh Saudara Muklis Zaki? Baik, Saudara Ardila sudah saya terima. Sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa cukup untuk pemaparan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.